الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وللمؤمنين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبالمؤمنين دينا يا رسول الله. يا رب زدنا علما هم الملائكة المقربين برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا القطب المكتوم البرزخ المعلوم الختم المحمد المعلوم شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وآله وأصحابه أزواجه وذريته وخلفائه مقدم أتباعه آمين. Waruya lan den riwayataken apa annal Hasan al Basriya sak temene Hasan al Basri rahima muga melasi hu ing al Hasan al Basri rahima muga melasi hu ing al Hasan al Basri sinten Allahu Allah sinten Allahu Allah Ta'ala halimaha luhur sinten Allah waqtiya iku den paringi sinten Al Hasanul Basri waqtiya iku den paringi sinten Al Hasanul Basri syarbata ma'in ing umbian banyu baridin kang adem fa akhadha nuli ngalap sinten Al Hasanul Basri al qadaha ing wadah wa ghusya alaihi lan semaput sinten Al Hasanul Basri wa ghusya alaihi lan semaput sinten Al Hasanul Basri wasaqata lan lugur apa qadah wasaqata lan lugur apa qadah min yadihi saking astone Al Hasanul Basri saking astone Al Hasanul Basri. Pernah sesekali Imam Hasan Basri diberi minuman dingin. Kemudian setelah beliau mengambil wadahnya ternyata beliau pingsan dan wadahnya terjatuh dari tangannya, pingsan. Falamma afaqa nuli semangsane sadar sinten Al Hasanul Basri ila mengko den ucapaken ma utai napa laka iku kadhe tuan utai napa laka iku kadhe tuan ya Aba Sa'idin wa Aba Sa'id qala ngendika sinten Al Hasanul Basri Dzakartu eling sapa ingsun umniyata ahlin nari ing arep-arepe ahli neraka umniyata ahlin nari ing arep-arepe ahli neraka hina yaquluna ing dalem nalikane ngucap sapa ahli nar
hina yaquluna ing dalem nalikane ngucap sinten ahlun nar li ahlil jannati maring ahli swarga an tegese kelakuan afidu ngloberono sapa sira kabeh hafidu ngloberono sapa sira kabeh alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma utawa saking barang rozako kang paring rizki kum ing sira kabeh Allahu sinten Allah. Setelah Imam Hasan Basri pingsan, ketika beliau sadar, seseorang bertanya kepada beliau, "Malaka ya Aba Sa'id? Anda kenapa wahai Imam?" Beliau mengatakan, "Aku ingat apa yang diharapkan oleh ahli neraka ketika mereka berkata kepada ahli surga, berilah aku air atau berilah aku dari apa yang Allah berikan kepada kalian." Itu tadi eling napa sing dilakoni tiang ahli neraka, apa yang diharapkan oleh orang ahli neraka, sampai tak sadarkan diri. Ayyuhal waladuhu anak laukana lamun ono al ilmu apa ilmu al mujarradu tok ilmu saja kafian iku nyukupi laka maring sira wala tahtajulan ora butuh sapa sira ila amalin maring amal siwahu kang sakliyane al ilmul mujarrad lakana mongko yekti ono nidaullahi itu tambahi Allah nidaullahi kan nidaullahi lakana mongko yekti ono nidaullahi apa pengundang-undangi Allah hal min sailin ono to wong kang jaluk hal min mustaghfirin ana ta wong kang njaluk ngapura hal min mustaghfirin ana ta wong kang njaluk ngapura hal min taibin ana ta wong kang njaluk tobat dhai'an iku sia-sia bila faidatin kelawan tanpa faidah kalau memang cukup ilmu saja tanpa amal niscaya apa yang sering diserukan oleh Allah, apakah ada orang yang meminta, apakah ada orang yang minta ampunan, apakah ada orang yang meminta taubat, niscaya ucapan tersebut akan sia-sia. Tendibat ni konten yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Apakah ada orang yang minta ampunan, apakah ada orang yang minta taubat? Hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Apakah ada orang yang meminta kebutuhannya terpenuhi, niscaya aku akan memenuhi apa yang mereka minta. Itu di malam hari luar biasa. Ada orang sekarang mengatakan jika sinyal handphone saja semakin kuat
di malam hari, apalagi sinyal yang akan mengantarkan doa kita dari bumi menuju langit. Haruya lan diriwayataken apa anna jama'atan sak temne sekelompok minas sahabati saking para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'ina halis kabehane zakaru iku padha nutur sinten jamaah Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar. Ye Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Inda Rasulillahi ing dalam ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'ma iku sak bagus-baguse ar-rajulu sapa wong lanang huwa utawi Abdullah bin Umar. Laukana lamun ono sinten Abdullah bin Umar yusalli iku salat sapa Abdullah bin Umar bilaili ing dalam wengi. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang melakukan salat malam. Alhamdulillah. Sayyidina Umar bin Khattab, orang Quraisy, orang yang termasuk ditakuti oleh orang Quraisy yang lain. Meskipun Sayyidina Umar waktu itu dianggap sangat-sangat muda, tapi Sayyidina Umar sejak muda tidak suka kumpul dengan anak muda yang lain. Jadi beliau lebih suka kumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Dan rata-rata orang hebat seperti itu. Dirasa kayaknya kurang bermanfaat berkumpul dengan orang-orang yang sebaya atau lebih muda dari dia. Karena untuk mencari pengalaman yang paling cepat dengan cara kumpul dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah tua. Sayyidina Umar ibnul Khattab masuk Islam usianya masih 27 tahun. Dan setelah Sayyidina Umar masuk Islam, kemudian Islam Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya dakwahnya sembunyi-sembunyi. Karena setiap ada orang yang tanpa Islam pasti akan disakiti oleh orang-orang Quraisy di zaman itu. Sayyidina Umar bin Khattab. Lah punya anak namanya Abdullah ini. Anaknya banyak, rata-rata khulafaur rasyidun punya anak banyak. Dan termasuk anaknya yang itu yang menurunkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Itu juga dari keturunan Sayyidina Umar, tapi bukan dari anak yang bernama Abdullah, tapi dari anak yang bernama Asim. Ceritanya yang sangat populer itu, Sayyidina Umar suatu malam belusukan melihat kondisi rakyatnya. Ternyata setelah sampai di salah satu rumah, Sayyidina Umar mendengarkan obrolan antara ibu dan anak. Ibu mengatakan, "Nak, campurlah susu itu dengan air, agar kita besok bisa mendapatkan keuntungan yang lebih." Susu dicampur dengan air.
Hanya kemudian anaknya menjawab, ibu, apa ibu tidak tahu bahwasanya Sayyidina Umar Amirul Mukminin telah melarang orang-orang untuk mencampur susu dengan air karena itu ada penipuan. Ibunya jawab, jam segini malam nak, Sayyidina Umar tidak mungkin lah tahu, tidur mungkin sudah di istananya, tidak mungkin tahu dengan apa yang ada di sini. Kemudian anaknya menjawab lagi, ibu, jika Sayyidina Umar tidur, tapi Tuhan Sayyidina Umar tidak akan pernah tidur. Mendengar ucapan si anak seperti ini, akhirnya Sayyidina Umar memberi tanda rumah tersebut. Dan keesokan harinya pulang ke anak-anaknya. Dan mengatakan, apakah dari kalian ada yang sudah pengen nikah? Jawab anaknya, salah satu namanya Asim, saya. Akhirnya Sayyidina Umar, ya sudah, kamu pergi ke kampung sana. Di kampung sana ada tempat seperti ini. Dan di situ ada wanita solihah, layak untuk menjadi istrimu. Akhirnya pergi ke sana, bertemu. Ibunya takut, kenapa kok ada keluarga Sayyidina Umar ke sini? Apa keluarga Sayyidina Umar ini tahu bahwasannya kami telah membuat susu yang bercampur dengan air? Takut dihukum. Ternyata setelah datang ke sana, mereka mendapatkan rezeki. Rezeki anaknya dinikahkan dengan Asim. Dan dari pernikahan Asim dengan wanita ini yang bernama Laila, kemudian punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah dinikah oleh Abdul Aziz, punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz itu juga keturunan Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi dari ibu yang hebat dan bapak yang hebat muncullah keturunan yang hebat. Maka lan ngendika alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lirajulin maring wong lanang min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata pada salah satu sahabatnya, ya fulan hu fulan, la tuktir ojo ngakeaken sapa sira, la tuktir ojo ngakeaken sapa sira an-nauma ing turu bilaili ing dalem wengi. Fa inna katratan naumi, krana sak temeni akeh turu bilaili ing dalem wengi, tada'u iku ngejarno apa katratun naum, sahibahu ing wong kang anduweni naum, faqiran hale fakir, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wahai fulan, jangan kau banyak tidur di malam hari, karena orang yang banyak tidur di malam hari akan menjadikannya menjadi fakir kelak di hari kiamat. Orang-orang yang suka tahajud banyak pahalanya, kemudian orang-orang yang fakir ya tetap begitu. Teruskan ayat ini ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. La ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang di malam hari tidak tidur, beristighfar kepada Allah, beribadah kepada Allah, akan mendapatkan balasan yang sampai matanya pun tidak pernah melihat balasan seindah itu. Ayyuhal waladu, anak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini ya terusannya ayat
kalau tidak salah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, tapi di sini tidak ditulis. Minal laili lan saking wengi. Ini kira kata mbak ngafalaken Al-Quran. Nanti kalau butuh terusannya terusaken mbak. Nalaili lan saking wengi fatahajjat mongko tahajjud sapa sira. Tahajjat mongko tahajjud sapa sira bihi ing dalem lail. Nafilatan halidati ibadah sunnah laka kadue sira. Iki ditambahi. Wa minal laili utawi diparingi utawi. Hawale utawi dawuh niki, dawuh ayat Al-Qur'an niki amrun iku perintah. Amrun iku perintah. Jadi diperintah untuk melakukan tahajud. Tahajud itu pokok melakukan sholat setelah tidur itu namanya tahajud. Sholatnya apapun sholatnya, entah itu sholat witir bagi orang yang pengen witir namanya tahajud. Kalau setelah tidur. Taraweh setelah tidur bisa dianggap tahajud. Salat misalkan salat hajat ya namanya tahajud. Atau kalau perlu lagi salat istikharah ya bisa namanya tahajud. Abil ashari taidahu abil ashari. Abil ashari lan ing dalam pira-pira waktu sahur. Jadi waktu sebelum subuh itu hum utawi wong akeh. Entah niki ceritanya di ayat Al-Qur'an. Ya astaghfiruna iku padha njaluk ngapura sapa wong akeh. Ayat niki syukrun iku syukur. Syukur ini mensyukuri nikmat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari Rasulullah ini sholat di malam hari, sholat saking lamanya sampai kaki Rasulullah bengkak. Akhirnya sebagai seorang istri Sayyidatuna Aisyah kemudian tidak tega melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Apa saya tidak pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi pengen bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu malah ibadahnya banyak. Jangan sampai ya saya kan syukur, tidak perlu ibadah yang banyak-banyak, tidak perlu syukur. Syukur mensyukuri nikmat Allah, menggunakannya untuk ibadah. Wal mustaghfirina bil ashari. Taidawu wal mustaghfirina bil ashari. Lan pira-pira wong kang njaluk ngapura bil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur. Sahur. Kenapa sahur dinamakan sahur? Karena sahur dilakukan pada waktu sahur. Bahasa Arabnya sahar. Sahar. Sehingga makan di waktu itu namanya sahur. Saya sahur tapi di pagi hari, bukan sahur namanya. Saya sahur maghrib, bukan sahur. Dzikron iku dzikir. Dzikron iku dzikir. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, salasatu aswatin utawi telu pira-pira swara. Utawi telu pira-pira swara yuhibbu iku cinta. Ha ing salasatu aswat. Allahu sinten Allah Ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sautud diki, suarane pitik jago.
Kalau ada orang namanya Diki, itu artinya berarti ayam jagoku. Ayam jago. Diki. Ada sama orangnya Diki. Ada Diki. Diki. Dipanggil Diki mau. Ayamnya datang. Kalau punya kucing, kasih nama Kitty, kucingku. Punya ayam, kasih nama Diki. Diki. Ya janganlah kasih nama anak Diki, Mak. Nanti dikira ayam. Yang pertama, suara yang dicintai adalah dik. Suara ayam. Wa sautul ladzi lan suarane wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Yang kedua, suara orang yang membaca Al-Qur'an dicintai oleh Allah. Wa sautul mustaghfirina lan suarane wong kang istighfar. Bil ashari ing dalam waktu sahur. Bil ashari ing dalam waktu sahur. Hanya belajar Al-Quran, baca Al-Quran yang banyak, pebenyak khususnya bulan Ramadan. Insyaallah. Kayak Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari hatam Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Beliau setiap hari hatam Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan beliau hatamnya 2 kali. 2 kali, bayangkan 2 kali. Saya tanya kepada orang yang biasa lalaran baca full awal hingga akhir. Itu kalau bisa cepat, itu dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa hatam. Cepat dalam jangka waktu 6 jam. Berarti kalau hatam 2 kali, berarti butuh waktu 12 jam. Itu kalau cepat 12 jam. Dan itu Imam Syafi'i bacanya di dalam sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oleh sak juz. Wah, sikile pun. Ya Allah. Jadi itu luar biasa ya. Semoga kita bisa niru lah. Minimal kalau enggak ya mungkin sebulan hatam berapa kali lah. Kalau bisa. Tapi mbak-mbak ya kalau bisa 1, 2, 3 alhamdulillah. Itu kalau udhurnya tidak lama ya. Kalau udhurnya setengah bulan. Kalau udhur baca sholawat sehari 50.000. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kayak cerita ini teman saya yang almarhum yang sudah meninggal dunia. Beliau mempunyai masa lalu yang sangat kelam itu karena beliau dulunya adalah waria dan kemudian kena HIV dan divonis dokter mati, kemudian berobat dan sampai diobati oleh Habib Ja'far sampai bisa sembuh. Kemudian beliau nazar setiap hari seumur hidup akan puasa dan kemudian selalu memperbanyak membaca sholawat. Dan waktu itu awalnya katanya setiap hari 1000 sholawat fatih. Kemudian akhir hayat beliau membaca 12.000 sholawat fatih setiap harinya. Masya Allah. Ternyata saya penasaran berapa jam sholawat fatih 12.000. Tak coba 500 sholawat fatih itu sekitar 1 jam. Kalau bacanya santai.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulikal khadim nasrul nasril haqi bil haqi la ilaha siratal mustaqim ala alihi haqqa qadri min dalladhi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima. Itu sak jam. Nggih. 1 jam atau nggih mendekati itulah. Itu 12.000. Belum masih puasa setiap hari. Oh, Masya Allah, orang-orang. Ternyata kita kalah. Maka apa nggih? Pemandangan orang-orang yang taubat yang taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah itu rata-rata menakjubkan. Sampai perlu kita belajar dari mereka. Qala ngendika sinten Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi. Amin. Sufyan ats-Tsauri, "Inna Allah tabaraka wa taala satamni Allah tabaraka wa taala khalaqa ikun dadiaken sinten Allah rihan ing angin tahubbu kang menghembus apa rih bil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur tahmilu kang gawa apa rih al azkara ing pira-pira zikir wal istighfar lan istighfar bacanya bisa wal istighfar bisa wal istighfar al azkara angsal wal azkara kayak bi'sal ismu boleh dibaca bukan boleh dibaca kalau di dalam Al-Qur'an mbak-mbak yang baca itu wajib bacanya bi'salismu dibaca bi'salismu. Kalau selain Al-Qur'an terserah mbak-mbak pengen baca al-istighfar atau al-istighfar, al-azkar atau al-azkar misalnya. Tapi Al-Qur'an jangan dirubah-rubah selain apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya masih ingat itu ada Sayyid, orangnya alim luar biasa, alim, sholat, Allahu Akbar, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata ada orang yang mendengarkan, Sayyid neka tak oneng tajwid ki. Ngoten. Sayyid enggak pernah belajar tajwid. Padahal memang bacaannya enggak sama dengan bacaan kita. Riwayatnya enggak sama dengan riwayat kita. Sehingga kita ada orang kita yang baru lulus TPQ nyalakan Sayyid yang sudah alim. Oh, ini enggak hebat ini, enggak pernah ikut MTQ balik. Astagfirullahaladzim. Ilal malikil jabbari maring Allah dat kang dadi raja. Ilal maliki maring Allah dat kang dadi raja al jabbari kang murba sesa. Allah. Jadi di waktu-waktu itu ada angin yang menghembus yang akan mengantarkan zikir dan juga istighfar yang dibaca oleh seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu paling baik, waktu yang paling direkomendasikan untuk mengirim permintaan kepada Allah. Kirim proposal kepada Allah, ya Allah, saya pengen banyak ya. Keinginannya disebutkan semua. Kalau tidak gitu baca istighfar, ya Allah saya minta ampunan, astagfirullah. Aqalalan ketika sinten Sufyan ats-Tsauri aidan halimali. Idza kana ing dalem nalikane tinemu awalul laili apa kawitane wengi yunadi mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang
min tahtil arsy ing dalem nisore arsy. Ketika awal malam ada yang berseru di bawah arsy, ala eling-eling liyakum drapun ngadeg sapa al-abiduna pira-pira kang ahli ibadah. Awal malam ada yang berseru, yang ahli ibadah silakan bangun, silakan bangun. Ayakumuna nuli podo tangi sapa al-abidun. Ayusalluna lan podo salat sapa al-abidun. Ma syaa ma ing perkara syaa kang ngersakaken Allah sinten Allah. Mereka bangun, bangkit dan melakukan salat ya dengan rakaat yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma yunadi nuli kari-kari undang-undang sinten munadin wong kang undang-undang fi syatril laili ing dalem tengah wengi. Di tengah malam ada lagi yang berseru, ala eling-eling liyakum. Becik ngadeg. Liyakum becik ngadeg. Al-qanituna sinten pira-pira wong wadon kang taat. Qanitun kalau laki-laki, kalau perempuan qanitah. Fayakumuna nuli ngadeg sinten al-qanitun wa yusalluna lan padha salat sapa al-qanitun ila sahari maring waktu sahur. Mulai tengah malam sampai waktu sahur mereka melakukan sholat. Fa idza kana mungko ing dalem nalikane tinemu apa as-sa'aru waktu sahur, nada mungko undang-undang sinten munadin wong kang undang-undang, ala eling-eling liyakum drapun ngadeg sapa al-mustaghfiruna pira-pira wong kang maca istighfar, wong kang njaluk ngapura. Fayaqumuna mongko ngadeg sapa al-mustaghfirun, fayastaghfiruna lan njaluk ngapura sapa al-mustaghfirun, mereka minta ampunan waktu sahur. Fa idza tala'a mongko ing dalem nalikane muncul al-fajru apa fajar, berarti sudah subuh. Idza tala'a mongko ing dalem nalikane muncul al-fajru apa fajar, nada mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang, ala eling-eling iyakum becik ngadeg sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang lali. Dadi lek tangine pas subuh iku diarani al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah. Fayaqumuna nuli ngadeg sapa al-ghafilun, min furushihim saking pira-pira lemee al-ghafilun, mereka baru bangun dari tempat tidur mereka. Kal mauta koyok pira-pira wong mati, nusyiru kang den tangeaken sapa al mauta min kuburihim saking pira-pira kuburane al mauta. Jadi yang bangunnya subuh itu dianggap al-ghafilun, dianggap seperti orang-orang yang mati yang bangkit dari tempat kuburnya. Itu yang bangunnya subuh. Yang bangunnya duha, subhanallah, ada sholat edisi baru. Sholat apa? Subha. Kenapa sholat subha?
Salat subha adalah salat subuh di waktu duha. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu dibangunkan oleh Allah sebelum subuh, bisa tahajud setiap waktu. Meskipun mbak-mbak tidak setiap waktu bisa sholat, tapi kalau bangun ya tetap doa saja, doa. Tidak perlu wudhu mbak ya, tidak perlu wudhu, karena wanita yang haid tidak sah wudhunya, bahkan dianggap haram wudhunya karena tala'ub fil ibadah. Tidak boleh orang haid wudhu. Kalau pengen mendinginkan wajah, ya cukup ambil air, siram wajahnya pakai air. Lek perlu cemplungaken digurno nang jeding, kan adem. Pun mboten niat wudhu, karena kalau niat wudhu haram. Alasannya tala'ub bil ibadah. Sudah tahu wudhunya tidak sah, mesti saja wudhu. Jadi sebagian wanita ada yang tidak mengerti. Makanya ibadah kalau tidak disertai ilmu malah bisa menjadi rusak. Kata orang Madura, salbut kabeh. Mun sobong ilmu neka salbut. Salbut itu apa sih bahasa Jawa ini? Nggak tahu. Oh, kacar-kacir. Yang kacar-kacir. Ayyuhal waladu anak. Cong, ayyuhal waladu anak. Kalau orang Jawa daerah baratan, di barat Pasuruan bilangnya cung. Nonton lini cung. Ya mirip Madura. Tulisannya kan sami. Cung kali cong. Ruya dan riwayatakan fi wasaya Luqman al-Hakimi. Fi wasaya Luqman al-Hakimi ing dalam pira-pira wasiate Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini beberapa kali ceritanya disebut di dalam Al-Qur'an. Ceritanya mesti sama anaknya, libnihi maring anake Luqman al-Hakim. Jadi ada anaknya kasih nasihat pada anaknya. Karena anak itu mau tidak mau pelajaran yang paling banyak diserap oleh anak adalah pelajaran dari orang tuanya. Orang tua ngajari apa saja, biasanya anak niru. Hati-hati, jadi mbak-mbak itu harus solehah. Soalnya anak itu rata-rata lebih sering sama ibunya daripada sama bapaknya. Sehingga kalau ibunya misalkan rebahan, lihat HP terus, jangan pernah menyalahkan anak yang kemudian ikut-ikutan main HP terus, dan ketika HP-nya diambil oleh sang emak, maka anaknya nangis. Ini anak saya main HP terus, padahal dia tidak sadar kalau dia sendiri banyak pegang HP. Coba emak-emak ibunya ini pegang Al-Quran terus. Wah, anaknya paling kepingin pegang Al-Quran terus. Oh, ibu saya setiap hari baca Al-Quran minimal 15 juz, 2 hari khatam. Kan anaknya akhirnya termotivasi untuk itu. Ya insya Allah. Karena mbak di sini sudah tampak wajah-wajah solehah ini. Insya Allah. Annahu apa sak temene Luqman al-Hakim. Qala iku ngendika sinten Luqman. Qila Luqman al-Hakim ini kulit hitam. Sehingga kita tidak pernah menyalahkan orang kulit hitam, tidak pernah merendahkan orang kulit hitam, karena Allah tidak pernah melihat warna
kulit. Banyak wali-wali yang kulit hitam juga di daerah Afrika, mesti ada walinya, mungkin banyak walinya yang kulit hitam. Tapi alhamdulillah orang-orang soleh itu rata-rata ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau tidak percaya, silakan survei. Orang-orang yang soleh itu banyak yang ganteng-ganteng, kalau perempuan banyak yang cantik-cantik. Dan hikmahnya apa di balik itu? Yang salaman mantep gitu nih. Sing salaman mantep. Jujur Mbak ya, jujur. Ada orang soleh. Jangan dibahas solehnya. Ada orang ganteng sama orang tidak ganteng. Itu saya salaman, ya tetap yang sama. Ada Sayyid ganteng, salamannya kan wah kayak mantep kan. Mbak-mbak ngoten, Syarifah salaman suka mantep salamane lego nemen ngoten. Niku kadang kalau versi tiang wonten sing salamane suwe, wonten sing salamane diwalak-walik ping 15. Lumayan no dan sebagainya. Ada saking mantepnya. Daune kala iku ngendika sinten Luqman Al-Hakim, ya bunayya hu anak cilik ingsun. Ya bunayya hu anak cilik ingsun. La yakunanna ojo ono temen adiku apa pitik jago. Hati-hati, pitik ditulis pitik jangan sampai bang. Pitik jago sanes bang jago. Agyasa iku luwe cerdas. Agyasa iku luwe cerdas mingka tinimbang sira. Jangan sampai ayam lebih cerdas daripada kamu. Ayam lebih pintar daripada kamu. Yunadi hale undang-undang apa adik bil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur. Bil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur. Wa anta hale utawi sira naimun iku wong kang turu. Jangan sampai ayamnya sudah lasola membangunkan orang-orang, ternyata orangnya masih bangkong, masih tidur. Jangan sampai yang banyak di zaman sekarang itu orang sudah tidak mendengarkan ayam lagi ketika ayam sudah berkokok, berkumandang ayamnya. Kenapa? Karena di samping telinganya sudah ada suara yang sebelum dia tidur sampai dia bangun tidak mati-mati. Ada yang nyetel musik sebelum tidur, musik sampai subuh. Ayamnya kan tidak dengar. Bayangkan, Mbak, ayam itu sudah perjuangan. Ayam berjuangan pun berkokok, sudah tarik nafas panjang-panjang agar bisa kokoknya lama. Ternyata oleh mbak-mbak yang tidur dicuekin, tidak didengarkan, biarkan ayam, biarkan berkokok. Saya tidur, kasihan ayamnya. Kalau ayamnya sakit hati, kemudian doa yang tidak kepada Allah, ya Allah, sudah musnahkan saja orang-orang ini ya Allah, dibangunkan tidak bangun-bangun. Saya kan capek membangunkannya setiap hari. Kasihan ayam, kasihan. Sudah tidak ada yang bayar, bangunkan setiap hari. Kalau mbak-mbak ngasih makanan ya sisa-sisa makanannya, tidak pernah yang baru. Tapi itu alhamdulillah menurut ayam. Walakot ahsana lan yakti teman-teman bagusaken sapa man wong kala kang ngucap sapa man syi'ron ing syair. Sungguh baik syair ini
Kasih harokat lagi. Kalau syair kasih harokat. Kalau tidak dikasih harokat tidak bisa baca. Ini bahar. Laqad hatafat fi aulun mafailun tawil. Laqad hatafat fi junhi lailin. Kasih harokat ya. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Anda nututi? Sudah nututi? Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil buka'il hamaimu lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa az'umu anni mundu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu wa az'umu anni mundu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Gantian Mbak Sing Maos. 1, 2, 3. Mbak. Bisa dilanjutkan, Mbak. Laqad hatafat. Yakti teman-teman nyuara. Laqad hatafat yakti teman-teman nyuara fi junhi lailin ing dalam petenge wengi. Fi junhi lailin ing dalam petenge wengi hamamatun apa dara. Hamamatun apa dara. Ala fananin ing atase tangkai pohon. Ala hamamatin ing atase tangkai pohon. Si ranting-ranting pohon. Ranting apa tangkai? Serabun, ranting atau tangkai. Wahnan kelawan lemah. Wa inni hale sak temene ingsun lana imu iku yakti wong kang turu. Sungguh di malam hari burung telah berkicau di atas ranting pohon sedangkan aku masih nyenyak dalam tidurku. Kadzabtu nggoro sapa ingsun wa baitillahi demi Baitullah. Kadzabtu nggoro sapa ingsun wa baitillahi demi Baitullah. Aku telah berbohong, aku telah berdusta. Lau kuntu lamun ono sapa ingsun, Asyikon iku wong kang mencintai.
Jadi bahasa Arabnya cinta itu bisa muhib, bisa asyik. Tapi rata-rata asyik ini cinta-cinta yang apa guys? Nemen asyik ya. Yang sudah apa cinta kalau sangat cinta itu apa namanya? Ya sangat cinta. Cinta mati. Asyik, bahasa Arabnya asyik. Makanya seseorang kalau melihat hal-hal yang asyik itu seringkali ya rela tidak tidur gitu ya. Orang yang merasa asyik selalu tidak tidur. Bahasa Indonesia tapi asyik senang ya, asyik dalam bahasa Indonesia senang. Dalam bahasa Arab asyik cinta. Tapi tidak mungkinlah ada sesuatu yang mengasyikkan kalau kita tidak mencintai. Mbak baca Al-Quran, wah, mbak misalkan hobi kan baca Al-Quran, baca itu, asik ya baca Al-Quran ya, asik berarti menunjukkan bahasanya mbaknya ini mencintai baca Al-Quran. Jadi sama, asik di dalam bahasa Arab sama asik bahasa Indonesia bersama, asyik. Lama sabakotni yakti orang disi'i, lama sabakot yakti orang disi'i. Ni ing ingsun bil bukai kelawan nangis alhamaimu apa pira-pira doro aku telah berbohong, demi Allah aku telah berbohong. Andaikan aku benar-benar mencintai Allah, niscaya para burung tidak akan mendahuliku di dalam menangis. Maka mereka tidak akan menangis sebelumku. Jadi menunjukkan di sini di syair ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencintai seringkali nangis bil bukail hamaim. Kenapa ya? Karena nangis kan identik dengan sedih. Tapi ada nangis itu nangis bahagia. Tapi rata-rata orang itu ketika mencintai mesti akan takut. Seseorang yang mencintai takut. Makanya kalau di dalam ilmu tasawuf ada yang namanya roja sama khauf. Roja berharap, khauf takut. Dan dua-duanya ini mesti bersamaan. Tidak mungkin bisa roja saja, tidak mungkin khauf saja. Karena roja sama khauf selalu bersamaan. Orang yang berharap kepada Allah pasti akan takut kehilangan Allah. Kayak ya kita bisa belajar sama orang-orang yang bucin itu. Orang bucin, semakin dia mengharapkan seseorang, maka semakin dia akan takut kehilangan orang itu. Kalau dia kehilangan biasa saja, berarti harapannya biasa saja. Orang-orang bucin. Ini wa az'umu tembiki a'azumu. Tapi terserah kayaknya artinya enggak sampai banyak. Kalau a'azumu berarti ono to nyono sapa ingsun. Kalau wa'azumu lan nyono sapa ingsun, anni ing sak temene ingsun, haimun iku ini lagi haim. Orang Arab itu tidak tahu ya gimana. Ungkapannya kok terlalu banyak. Tadi sudah ada asyik, sekarang ada haim. Haim setelah saya cek di kamus itu adalah orang yang sampai gila karena cinta, itu namanya haim. Ya, gimana? Haimun iku wong kang gila cinta, gila karena cinta. Arti bahasa Indonesia mawon. Haimun iku wong kang gila karena cinta. Ya contoh seperti Qais di dalam kisah Laila itu. Qais yang mencintai Laila. Qais, kenapa engkau selalu mencintai Laila? Sudah Qais, pergilah ke hadapan Ka'bah, mintalah kepada Allah agar Allah membuatmu lupa kepada Laila, agar engkau tidak terlalu berharap kepada Laila. Akhirnya Qais pergi ke hadapan Ka'bah dan berdoa,
Allahumma zidni mahabbatan li Laila. Ya Allah, tambahkanlah aku cinta pada Laila. Orang yang lihat kan, waduh gila teman ini, gila. Sungguh gila. Disuruh berdoa di hadapan Ka'bah agar tidak mencintai Laila, ternyata ke sana malah berdoa, ya Allah, zidni mahabbatan li Laila. Sudah cukup. Ya, enggak usah niru Qais ya, enggak usah niru Qais. Zu sobabatin kang anduweni cinta. Sobabah itu artinya cinta, sobabah. Hanya di Burda ada nazam ayah sabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Itu Imam Al-Busiri mengungkapkan ayah sabu sabbu, apakah orang yang mencintai merasa atau menyangka annal hubba munkatimu, bahwasannya cinta mampu dipendam, ma baina munsajimin, sedangkan mata selalu meneteskan air mata, wa muttarimi, dan hati selalu terbakar oleh cinta. Burda mbak. Saya tidak pernah baca Burda. Baca kan, tapi tidak paham kan. Oh paham, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Li Rabbi maring pangeran ingsun, aku menyangka bahwasanya aku telah mencintai Allah. Wala abki, lan ora nangis sapa ingsun. Wala abki, lan ora nangis sapa ingsun. Fala abki, niki fa nggih, niki wala. Fala abki, mongko ora nangis sapa ingsun. Wa tabki, lan nangis op al bahaimu, pira-pira rumangkang. Aku telah menyangka bahwasanya diriku ini telah mencintai Allah, tapi aku tidak pernah menangis karena Allah, sedangkan hewan-hewan selalu menangis karena Allah. Hewan-hewan nangis. Oh iya, tadi nangis ya. Ada Imam Safulhaladzim, Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Orang-orang nyumat mercon ini. Kembang api kenapa di pagi hari itu? Dia mau lihat apa? Gabut. Ya terlalu gabut ya. Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani mengatakan begini, air mata sedih sama air mata bahagia itu beda. Bedanya air mata sedih itu terasa hangat, netes hangat nggih, hangat. Tapi kalau air mata bahagia dingin. Beda nih. Kalau sedih panas, kalau bahagia dingin. Dan ini ternyata benar, ternyata benar. Nanti kalau mbak-mbak sedang bahagia, terus bahagia nangis, dingin. Enggak. Tapi kalau nangis karena sedih, panas. Saya tidak tahu apa di hati itu ada kompornya gitu. Sehingga air matanya bisa begitu. Subhanallah, ini keindahan ciptaan Allah. Ayyuhal waladu anak. Ayyuhal waladu anak. Khulasatul ilmi utawi ringkasane ilmu anta'lama iku yen to ngerti sapa sira at-ta'ata ing ta'ah al-ibadata lan ibadah. Ilmu itu kalau dirangkum intinya cuma kamu harus bisa tahu ibadah dan juga taat. Ma iku apa hiya utawi at-ta'ah wal ibadah. Ya'lam ruwa sapa sira anna at-ta'ata ing sak temene taat wal ibadata lan ibadah
Mutaba'atus syari'i iku anut wong kang gawe syariat fil awamiri ing dalam pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira larangan. Jadi yang namanya taat dan ibadah adalah mengikuti orang yang membuat syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah atau larangan harus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil qauli kelawan ucapan wal fi'li lan penggawean. Bil qauli kelawan ucapan wal fi'li lan penggawean. Yakni wonten yakni nih. Yakni ngersakaken sinten musannaf niki. Kullu ma utawi saben-saben barang takulu kang ngucap sapa sira wa taf'alu lan nglakoni sapa sira wa tatruku lan ninggal sapa sira yakunu iku ana apa kullu ma biktidai syar'i iku kelawan anut syariat. Jadi apa yang kamu ucapkan, kamu lakukan dan kamu tinggalkan itu harus sesuai dengan syariat, hanya karena mengikuti syariat. Kama lau sumta kaya oleh lamun poso sapa sira, yaumal aidi ing dalem dina riyaya. Bahasa Inggrisnya riyaya itu telasan. Wa ayyamat tasyriki lan pira-pira dina tasyrik. Wa ayyamat tasyriki lan pira-pira dina tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Takunu mongko ana sapa sira asian iku wong kang maksiat. Jadi kalau kamu puasa waktu lebaran atau pada hari tasyrik, maka bukan malah mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa karena dianggap maksiat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sallaita utawa salat sapa sira fi thawbin ing dalem pakaian mausubin kang den gasab atau den gasab ghasab. Sekarang jawab gasab ghasab. Atau kamu sholat pakai baju ghasab. Punya temannya ghasab. Alhamdulillah di Pondok Putri ini tidak ada ghasab. Ya, insyaallah tidak ada. Tapi kalau di Pondok Putra ya insyaallah semoga segera hilang. Insyaallah. Karena khususnya sandal itu di Pondok Putra memang banyak fansnya gitu ya. Kita kan tidak bisa menyalahkan orang-orang yang pakai. Karena memang gimana juga ya, orang yang terlalu ngefans itu kan seringkali tidak mau dipisahkan. Ada sandal ya sudah, sandal dipakai. Nanti kadang kembali lagi. Bukan kadang, ya sering memang kembali lagi. Tapi kadang ada juga yang tidak kembali. Kasihan kalau tidak kembali, diculik. Wa in kana senajan ono apa suratuhu bentuke fi'il, tulis fi'il mawon fi'il. Yang paling soal itu niki wonten poso wonten salat. Ibadatan itu ibadah meskipun dalam bentuk ibadah. Tak samu dosa sapa sira. Meskipun kayaknya ibadah tapi kalau memang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tetap dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana
كلما علمتنا بداية المصطفى حبيبنا بارك لنا في كل ما أعطيتنا واشرح لنا يا ربنا صدورنا سهل لنا يا ربنا أمورنا ولا تعسر ربنا مقصدنا ارزق جميعنا بما ينفعنا لا تترك الدنيا بجوف قلبنا خذ نفسنا لتفعيل ختم شيخنا فإنه أفضل من يقودنا اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وارحم جميعنا بكل وقتنا صل وسلم للنبي شفيعنا وآله وصحبه قدوتنا صل وسلم للنبي شفيعنا وآله وصحبه قدوتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.